PT Summarecon Tbk jangan jadi pengecut, lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan, jadi provokator perusuh di lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis. Gunung Gelis, tanggal 12 September tahun 2023. Mengurai benang merah yang terjadi di lahan 70 hektar di Gunung Gelis adanya salah satu keterlibatan tokoh PT Summarecon Tbk, yaitu backgroundnya anak PT Summarecon MCI, KJA, KAAA milik pengusaha Muljadi Budiman, dan Evelyn serta Rudi Tanuwijaya dijadikan bumper kepada tanah yang bersengketa rampas HPL Pemda di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Semua itu milik Muljadi Budiman. Tanah-tanah atas HPL Pemda bekerja sama dengan Eko selaku Kabid Pertanahan di Pemkab Bogor atas perintah Oknum Sekda Burhanuddin dan PT-PT penggarap berdasi. Dari beberapa nama pelaku terkuak dari masing-masing tugas dan perannya dalam melakukan semua aksi perampasan lahan, seperti Oknum RW Lukas Kabandungan yang berperan sebagai orang kepercayaan dari Muljadi Budiman yang bertugas mengamankan wilayah rebutan bekerja sama dengan Oknum Ormas dan preman bayaran. Selain itu ada Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek beserta Sekdes Haji Jaka. Mereka itulah yang membantu Oknum Burhanuddin dengan meyakinkan pembeli bahwa tanah-tanah warga tersebut tidak berletter C. Dan dari mereka tersebut bisa dikatakan sebagai sindikat teroris tanah. Bekerja sama dan saling memegang peran dalam menjalankan semua aksi tindak kejahatannya. Lalu ada Rames yang bertugas sebagai fasilitator Pemda ke PT untuk mengelabui masyarakat. Seperti ucapannya yang kerap dilontarkan sebagai senjata ke PT pelaku Rames mengatakan, Pemda itu bagaimana saya asal ada kerjasama baik semua bisa lancar, itu ucapan andalannya. Pelaku kedua Berry Tornando, pendiri Kampung Quran yang dengan berani membawa-bawa agama ke dalam produk tindak kejahatan rampas hak tanah milik rakyat. Menurut Jimmy Mamesah mengatakan kepada wartawan, Muljadi Budiman telah 2 kali melakukan pemasangan panel yang dibuat di tahun 2018 dan di 2019 Muljadi Budiman bekerja sama dengan Lukas dan Oknum Marinir melakukan doser hingga menyebabkan tanah menjadi longsor karena merobohkan pelang di tanah milik saya. Pelang-pelang yang saya pasang dirobohkan oleh orang atas perintah Muljadi Budiman melalui Kades setempat melakukan pembohongan publik. Dan pada akhirnya Evelyn sampai hari ini menyatakan bahwa tanah-tanah di 4 desa adalah tanah HPL dan beralih kepada PT-PT penggarap berdasi kerjasama Muljadi Budiman dengan Imora Motor Honda, hingga beralih kepada PT Summarecon yang mengatakan tipu daya banyak biong untuk mengelabui pengembang agar percaya bahwa Summarecon tertipu, yang nyatanya dari orang-orangnya lah yang mengatakan hal tersebut untuk cuci tangan dalam kerjasama dengan Oknum Burhanuddin. Para pelaku mengatakan kepada warga petani penggarap bahwa saya telah menjual kepada PT dan ternyata fitnah tersebut dibuat oleh PT anak Summarecon Tbk milik Muljadi Budiman dan semua itu atas perintah dari Oknum Burhanuddin untuk memicu keributan saya dengan para petani penggarap. PT yang aktif di bawah kekuasaan PT milik Muljadi Budiman adalah MCI, KJA Golf, KAAA yang PT tersebut adalah anak dari PT Summarecon Tbk selaku biang dari penipuan 378. Kerap menipu pengembang, seperti contoh kejahatannya adalah pada saat penguasaan tanah 65 hektar milik Niko F. Mamesah dari 12 sertifikat menjadi 1000 sertifikat perumahan dengan menyatakan Bapak Niko F. Mamesah telah meninggal dan secara nyata belum ada sepeser pun penggantian atau bentuknya pembayaran kerohiman apapun terhadap keluarga besar Mamesah. Hati-hati untuk para pengembang yang saat ini bekerja sama modus 378 PT Summarecon Tbk sudah terendus dari dulu, jangan sampai masuk dan ikut menjadi korban seperti ada contohnya dari pengacara Muljadi Budiman yang masuk bui atas tindak kejahatan suap untuk meloloskan Muljadi Budiman dari jerat hukum atas tindakan penipuan dan merampas hak tanah milik rakyat, dan saat ini korban yang telah berhasil dicaplok tidak saja di wilayah 4 desa saja. Sekarang korban ketamakan Oknum Sekda sudah semakin luas hingga sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Tanah milik saya di Gunung Gelis tidak ber-HPL, yang ada HPL bukan di Gunung Gelis, yang ada hanya di Bogor Barat. Kalimat seperti itu hanya modus pengacara Evelyn yang disuap untuk menutupi tindak kejahatan mereka. Segala macam dilakukan sebagai keuntungan pribadi, bukan untuk keuntungan rakyat.
Muljadi Budiman telah berperkara kepada masyarakat sudah mencapai 15 tahun hingga saat ini, yang menjadi korban sudah banyak hingga di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, dan semua korban rampas lahan hingga ada yang bertahun-tahun mengalami stres, bahkan ada beberapa warga yang terzolimi meninggal karena memikirkan soal tanah miliknya yang belum dapat ganti rugi. Dari pelanggaran pasal 385 KUHP tentang lindungi pemilik tanah di Indonesia dari penyerobotan tanah. Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dan adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkenaan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah, yaitu pasal 385 KUHP yang terdapat pada buku ketiga, bab 25 tentang kejahatan penipuan. Pasal 385 KUHP berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Berdasarkan fakta kepemilikan dari Jimmy Mamesah, sesuai bukti sah yang dimilikinya yaitu, berupa girik, letter C tahun 72-73, warkah tahun 72-73, bukti pembayaran pajak IPEDA, bukti plotingan BPN, bukti surat pernyataan penggarap dan lainnya. Ternyata setelah beberapa kali saya memasang plang selalu dirubuhkan terkuak karena berdasarkan informasi bahwa tanah saya telah melakukan jual bawah tangan oleh oknum Lukas Kabandungan, melakukan transaksi di bawah tangan lewat PT-PT dengan mantu Ibu Megawati dan anggota BIN, dengan pengembang dan dengan perorangan. Dan sumber skenario tersebut dibuat oleh oknum Burhanuddin. Pada saat mediasi di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, oknum Burhanuddin juga melakukan lobi-lobi pribadi dengan lakukan suap, dengan cara akan memberi tanah, memberi uang, hingga memberikan wanita penghibur, dan itu semua atas ide skenario Muljadi Budiman dan ditolak mentah-mentah oleh Kemenko Polhukam. Tangkap dan penjarakan semua oknum yang terlibat. Jaga stabilitas negara dari hukum yang diinjak-injak para mafia hukum dan mafia tanah, yang gaya serta cara kerjanya mirip gaya teroris. Mereka licin bagai belut, selalu berpindah-pindah lokasi kerja agar tidak dapat terendus di mana berada. Jangan sampai ada oknum pejabat di atas yang terlibat turut menyembunyikan tindak kejahatan mereka. Cukup 7 tahun 9 bulan saya menerima kezoliman mereka. Cabut poin 4, kembalikan hak saya seperti semula. Pemberitaan ini tetap akan dimuat dan akan saya berhentikan apabila ada perintah langsung dari Kemenko Polhukam untuk tidak dipublish lagi. Dan saya Jimmy Mamesah beserta warga petani penggarap di Gunung Gelis mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Deputi Kemenko Polhukam, khususnya Bapak Menteri Mahfud MD atas telah membantu penanganan kepemilikan tanah saya 70 hektar di Gunung Gelis, karena telah mengembalikan sepenuhnya kepada saya pemilik sah lahan 70 hektar di Gunung Gelis ini. Saya berharap, memohon dan meminta untuk semua aparat penegak hukum di Indonesia untuk secepatnya melakukan penangkapan dan tindak secara hukum berlaku. Ini bukan ancaman. Jika oknum Burhanuddin tidak secepatnya ditindak, maka kami warga terzolimi seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang akan menyeret langsung oknum Burhanuddin bersama dengan oknum-oknum yang terlibat kepada Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo untuk ditindak seadil-adilnya. Dan yang menjadi pertanyaan terbesar kami ada apa, kenapa 2 bupati terdahulu terbukti korupsi bisa dibui, tetapi kenapa dengan oknum Burhanuddin yang seakan ada oknum besar lain yang terlibat dan menguasai hukum untuk oknum Burhanuddin. Bumi Tegar Beriman harus bersih, aparatur pemerintahannya pun harus bersih, begitu juga dengan masyarakatnya harus bersih, ucap Jimmy Mamesah. Seperti pernyataan langsung Mahfud MD telah memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada pemilik sah yaitu saya dan bebas untuk dijual kepada siapa saja, dan pemerintah akan membantu untuk pembuatan surat sertifikat dan lainnya. Mahfud MD menegaskan bahwa bentrokan tersebut bukan imbas dari upaya penggusuran, melainkan pengosongan lahan oleh pemegang hak. Supaya dipahami, kasus itu bukan kasus penggusuran, tetapi memang pengosongan karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya, ujar Mahfud MD. Dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800.
Atau bisa langsung kepada Komjen Pol Anang Iskandar di nomor WA 0811 1285 858. Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati.